dari Bapak Irjen Kementan RI dan akan ada penyerahan plakat serta bantuan dan juga ada penanaman simbolis. Kita akan mulai kegiatan kita dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kita semua diundang untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi padu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Yang terhormat Kadis Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT yang diwakili oleh Kabid Perkebunan DPKP Provinsi NTT. Yang terhormat Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Manggarai Barat. Yang terhormat Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Manggarai Barat. Yang terhormat para Kepala UPT Kementan Lingkup Provinsi NTT. Yang terhormat Direktur Utama PT Pupuk Indonesia diwakili VP Penjualan Wilayah 5. Yang terhormat Direktur Utama PT Multidaya Putra Sejahtera. Yang kami hormati unsur Forkompimda, perangkat desa, para romo yang sempat hadir, juga perwakilan kelompok tani, para undangan, singkatnya kita semua yang hadir di sini. Selamat datang di Paroki Wangkung dalam kegiatan Dialog Jaga Pangan, peran gereja dalam menjaga ketahanan pangan, mewujudkan kedaulatan pangan di Manggarai Barat 15 September 2023. Mari kita berikan tepuk tangan untuk kegiatan yang baik ini. Samuel Maringka bersama dengan seluruh rombongan dari Jakarta. Yang terhormat Bapak Wakil Bupati Manggarai Barat dan jajaran OPD Kabupaten Manggarai Barat yang sempat hadir. Yang kami kasihi dan kami banggakan para petani dari berbagai wilayah Kuskupan Ruteng, utusan-utusan. Lembah Wangkung yang elok bestari ini menyambut penuh sukacita kunjungan Bapak Irjen dengan seluruh rombongan pagi hari ini. Puji Tuhan atas berkat-Nya yang agung, sehingga di tempat yang terpencil ini menantang, kita boleh merasakan kehangatan persaudaraan, tetapi lebih dari itu, kita boleh merasakan komitmen untuk berjuang bersama, membangun dan mengembangkan kedaulatan pangan di bumi pertiwi tercinta Indonesia ini, lebih khusus di tanah Manggarai Raya, di wilayah Kuskupan Ruteng ini. Sedari awal kehadiran gereja di tanah Nucalale, khususnya di Flores Barat ini, pada awal abad ke-19, Gereja Katolik Kuskupan Ruteng telah berjuang membangun kesejahteraan hidup bersama, bonum commune, dan mendorong perkembangan insan manusia yang utuh dan menyeluruh. Hal ini bertolak dari keyakinan mendasar akan cinta Allah yang senantiasa menjadi daging
inkarnatoris yang dalam diri Yesus Kristus telah menjadi manusia sepenuhnya, agar kita semua dapat hidup sejahtera, bahagia dalam kelimpahan. Demikian kata Santo Yohanes. Karena itu, Gereja Katolik tidak hanya mengajarkan umat untuk berdoa, khusus berdoa, tetapi juga untuk bekerja, ora et labora. Gereja tidak hanya mengendus dan menjawab kehidupan spiritual manusia, tapi juga berjibaku mengupayakan pemenuhan kebutuhan hidup jasmani. Gereja tidak sekedar mengarahkan pandangan umat ke surga di atas sana, di depan sana, tetapi gereja menawarkan sekeping roti surgawi yang menyegarkan dirinya dalam pergumulan hidup di tengah-tengah dunia yang nyata ini, hic et nunc, di sini dan sekarang ini. Misi Dasaria Gereja Katolik di Kuskupan Ruteng, Flores Barat ini terwujud dalam berbagai program dan kegiatan pastoral diakonia atau pelayanan. Yang pertama adalah diakonia karitatif, pelayanan karitatif yang memberikan bantuan langsung 3P, kami sebut 3P, yakni pangan, pakaian, dan papan kepada orang-orang yang miskin dan menderita. Selanjutnya, Gereja Katolik di Manggarai Raya ini juga terlibat mengembangkan diakonia transformatif yang mendidik dan mengembangkan orang atau kelompok rentan agar secara mandiri, inovatif, dan kreatif dapat mengusahakan kesejahteraan hidupnya. Dalam dunia pertanian misalnya, Bapak Dirjen, Gereja Katolik sudah sejak lama menyelenggarakan kursus-kursus pertanian, mendirikan lembaga-lembaga pendidikan usaha tani, LPUT, sekolah menengah kejuruan pertanian, dan terakhir, Fakultas Pertanian di Unika Santo Paulus Rusia. bersama kedaulatan pangan, petani mandiri yang modern, petani bahagia sejahtera, cita mulia petani sejahtera, mencapai lumbung pangan dunia. Komitmen bersama harus kita jaga, jaga pangan sejarah, sejahtera menjaga. Bagaimana pangan, bagaimana menjaga ketahanan pangan, bagaimana keterlibatan gereja sudah sejak dulu, bahkan dalam Alkitab sudah diberikan pemahaman tentang itu. Tadi berdiskusi dengan Uskup, saya katakan Alkitab mengajarkan dengan 5 roti dan 2 ikan tadi cocok sekali dengan pepatah itu. Tetap tersenyum dengan makanan yang berkelebihan. Kemudian ada juga mimpi yang diterjemahkan oleh Yusuf pada waktu itu, bagaimana 7 tahun akan berkelimpahan dan 7 tahun kita akan mengalami kekeringan. Dan itulah yang sedang kita alami, bukan hanya NTT, bukan hanya Indonesia, tetapi inilah yang dialami oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia. Karena itu sekali lagi saya mengucapkan luar biasa apresiasi kepada Pak Uskup dan seluruh paroki-paroki di wilayah Ruteng ini, dan tentunya gerakan-gerakan gereja yang ada di seluruh Indonesia. Ini adalah upaya bersama yang luar biasa. Tentu seperti kita pahami, tidak mungkin Kementerian Pertanian itu bisa bekerja sendiri. Kita bekerja, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dengan Pak Bupati kita ini kemarin luar biasa. Dia bilang, Pak, ini wilayah saya kenal betul warganya. Jadi ketika kita meresmikan pompa air, tadi nggak usah diminta katanya, tadi sudah disampaikan, mintalah maka kau akan diberi. Jadi nanti kalau tidak salah kita akan memberikan bantuan berupa mana ini catatannya, ada benih kelapa dalam untuk 10 hektar. Kemudian ada benih hortikultura untuk 20 hektar. Ada pupuk di sini, ada pupuk NPK maupun pupuk organik. Terima kasih Bu Rina ya untuk kontribusinya.
kemudian ada benih jagung untuk 2,5 hektar dan benih sorghum untuk 2,5 hektar. Barangkali itu baru perkenalan. Namun demikian bahwa kita melihat bahwa NTT ini betul-betul adalah penyandang peternakan Indonesia. Kita tahu tahun kemarin kita bisa melihat wabah PMK yang penyakit mulut dan kuku dialami oleh peternakan di Indonesia, khususnya ternak sapi di wilayah Sumatera dan Jawa. Itu menjelang Idul Adha. Bagaimana kita menjaga, melakukan optimalisasi peran karantina agar ternak-ternak yang terkena penyakit itu tidak bisa keluar kabupaten kota, bahkan tidak bisa keluar pulau. Namun bagaimana menjaga, mengantisipasi itu? Dan tentunya kita mendapatkan bantuan yang luar biasa, ternak-ternak dari Kupang lah yang menyelamatkan itu. Kita berikan apresiasi kepada para peternak Kupang, dan tidak ada salahnya kalau tahun kemarin dan kita memberikan bantuan sebanyak kurang lebih 90 pompa untuk irigasi peternakan. Dan kita melihat bahwa tersebar di berbagai kabupaten di wilayah NTT ini, bagaimana efektivitasnya. Kemarin kita melihat bahwa memang sudah berfungsi dengan baik, bahkan bisa memberikan dampak lain, bukan saja untuk peternakan tetapi juga untuk memberikan kontribusi terhadap pembangunan hortikultura di wilayah ini. Kita bersyukur bahwa pemerintah telah mencanangkan Labuan Bajo menjadi salah satu destinasi wisata unggulan. Tentu kita tidak juga melihat bahwa pembangunan infrastruktur boleh terus berjalan, namun keberpihakan kita terhadap sektor pertanian tidak boleh dilupakan. Karena itu gerakan-gerakan semacam ini akan menjadi penting untuk gerakan kita bersama, karena kalau bukan kita, siapa lagi yang akan memiliki keberpihakan terhadap sektor pertanian. Karena itu saya melihat bahwa kerjasama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran gereja yang luar biasa di NTT ini kiranya dapat menjaga, dan ke depan kita harapkan tentu seperti doa-doa kita semua, doa itu adalah satu harapan-harapan baik, NTT mampu menjadi lumbung pangan Indonesia di masa yang akan datang.